Tabrakan mobil box dengan truk, 1 orang tewas. Polisi tangkap otak perampokan perempuan di Gresik. Kementan panen jagung varietas unggulan tahan lama. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Jatim kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya Virgianti Kusuma, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan berita pertama dari Madiun. Saudara, tabrakan antara mobil box dengan truk terjadi di Kabupaten Madiun Rabu pagi. Akibat peristiwa itu 1 orang pengemudi tewas sementara 1 orang mengalami luka. Video amatir merekam sesaat terjadinya tabrakan antara mobil box dengan sebuah truk di Jalan Raya Pagotan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Kerasnya benturan membuat mobil box yang bermuatan jeruk mengalami rusak parah pada bagian kabin depan. Sedangkan truk terguling di tepi jalan usai terlibat tabrakan. Menurut warga, mobil box melaju dari utara ke selatan atau dari Madiun ke arah Ponorogo. Saat di lokasi, sebuah truk keluar dari pabrik gula Pagotan hendak menyeberang ke utara. Karena jarak kedua kendaraan sudah dekat, tabrakan tidak terhindarkan. Mobil box menabrak bodi kanan truk. Pengemudi mobil box meninggal dunia dan keneknya terluka. Sementara pengemudi truk selamat. Korban meninggal dan korban luka dibawa ke RSUD Dolopo dan kedua kendaraan kini telah dipindahkan. Kasus ini dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Madiun. Kronologinya kendaraan truk keluar dari PG Pagotan hendak mengarah ke utara. Kemudian dari arah utara berjalan kendaraan box. Karena diduga jarak sudah dekat, akhirnya terjadi kecelakaan. Untuk korban? Ya? Untuk korban 2 orang. Yang 1 mengalami meninggal dunia, yang satunya luka patah tulang. Untuk pengemudi truk? Untuk pengemudi truk sehat jasmani dan rohani. Kalau sopir truk tebunya masih selamat, sama kernetnya mobil box itu masih selamat, langsung dievakuasi. Kalau yang sopirnya mobil box meninggal di tempat. Oh, di tempat ya. Terus tadi muatan apa aja, Mas? Yang box ini muatan apa? Yang box kelihatannya muatannya jeruk. Belum diketahui ya warga mana gitu ya? Kalau sopir truknya itu Ngawi. Ngawi, kalau boxnya belum diketahui ya? Boxnya belum tahu. Sebuah gudang penyimpanan kayu di Madiun terbakar. Akibatnya gudang beserta kayu yang tersimpan di dalamnya hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dan belum diketahui penyebab kebakaran. Gudang tempat penyimpanan kayu di Jalan Mondroguno, Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun terbakar. Saat terbakar, gudang sedang ditinggal pemilik dan dalam kondisi terkunci. Warga sempat berupaya memadamkan api dengan alat seadanya, namun api sudah membesar. Bersama warga dan TNI Polri, petugas pemadam kebakaran Kota Madiun yang tiba berupaya memadamkan api yang sudah membakar seisi gudang tersebut. 5 unit mobil damkar dan sejumlah mobil tangki BPBD diterjunkan agar api segera bisa dinetralisir. Sekitar 1 jam kemudian api dapat dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun seisi gudang hangus terbakar. Penyebab kebakaran dalam penyelidikan polisi. Itu tadi dari tetangga sini yang mulai panik teriak-teriak, makanya saya baru tidur langsung ke sini. Tapi belum diketahui. Tapi di sini tuh kan masih posisi gerbang masih digembok. Dan itu ada tetangga yang ambil tujuan itu untuk buat beli bobol itu. Terus kita ke bobol, di situ dia lumayan gede apinya. Setelah itu saya langsung telepon gitu untuk
posisi untuk pemadamannya ini. Mobil kendaraan kita untuk damkar ada 5, di mana kita kerahkan semua personil ditambah dengan mobil dan personil dari BPBD, termasuk ini tadi juga dari masyarakat juga ikut, dari TNI Polri juga hadir di sini untuk membantu dalam hal untuk melakukan evakuasi. Ini tentunya masih dalam penyelidikan dari tim Inavis, sehingga ini sudah selesai, tentunya nanti gas dari olah TKP, hasil TKP seperti apa. Polres Gresik membekuk tersangka otak perampokan dan pembunuhan bernama Ahmad Midol di hutan sawit Kalimantan. Tersangka sadis ini ditembak kedua kakinya oleh polisi karena melawan dan berusaha kabur saat ditangkap dan kini menjalani pemeriksaan di Polres Gresik. Inilah detik-detik penangkapan Ahmad Midol, tersangka otak perampokan dan pembunuhan agen bank Wardatun Toyibah, warga desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik yang terjadi 16 Maret 2024 lalu. Midol tega menghabisi nyawa korban yang merupakan tetangganya. Dari hasil pengembangan penyelidikan, polisi mengejar tersangka Ahmad Midol yang bersembunyi ke Kalimantan. Mana HP saya? Dalam penangkapan pelaku, polisi terpaksa menembak kedua kaki Midol akibat melawan dan berusaha kabur saat ditangkap. Seperti berita sebelumnya, Ahmad Midol merupakan otak tersangka perampokan dan pembunuhan sadis yang menewaskan seorang ibu rumah tangga yang merupakan agen bank. Pelaku bersama 2 tersangka lain kemudian membawa kabur uang korban 150 juta rupiah. Tersangka Ahmad Midol dari Bandara Juanda selanjutnya menjalani pemeriksaan maraton di Polres Gresik. Itu ditangkapnya di mana? Di Kalimantan Tengah. Di hutan tadi. Di hutan, di daerah perkebunan sawit di Kotim, Kabupaten Kotim, Waringin Timur. Sempat menyangkal nggak bang? Hah? Sempat mengelak nggak dia? Enggak. Cuman pada saat kita mau lakukan penangkapan memang ada perlawanan karena sudah mengindikasi kita aparat, makanya berusaha untuk kabur. Pemkot Surabaya terus mendorong implementasi penerapan wajib belajar 1 tahun prasekolah. Langkah ini untuk memastikan transisi yang menyenangkan dari jenjang PAUD menuju ke sekolah dasar. Bertempat di Singapore Intercultural School, SIS Surabaya, Dinas Pendidikan Kota Surabaya menggelar kegiatan bertajuk implementasi pembelajaran mendalam dan advokasi wajib belajar 1 tahun prasekolah. Kegiatan ini diikuti guru SD kelas 1 dan Bunda PAUD, bertujuan memperkuat masa transisi agar anak lebih menyenangkan dan bebas dari tekanan akademik. Kegiatan menampilkan tari tradisional hingga senam kolaboratif antara guru PAUD dan sekolah dasar sebagai inspirasi pembelajaran. Program transisi PAUD ke SD yakni menciptakan keselarasan pendidikan yang tak hanya soal akademik, tapi juga membentuk karakter dan keterampilan siswa. Diharapkan adanya kebijakan wajib belajar 1 tahun prasekolah dapat membangun fondasi pendidikan yang kuat bagi seluruh anak di Surabaya. Bagaimana anak-anak ini dibuat senyaman mungkin sehingga mereka itu merasa nyaman, dan antara dia dari TK ke SD itu dia tidak mengalami perubahan yang terlalu berarti gitu, sehingga dia nyaman-nyaman saja sekolah. Bahaya ketika anak ini ketika di lingkungan yang baru ini dia tidak merasa nyaman, itu bahayanya ketika dia tidak mau sekolah, dia trauma sehingga dia takut untuk mau sekolah ke SD. Karena itu mulai sekarang kita biasakan mereka dengan adanya program dari Bunda PAUD itu bahwa mereka diajak sekolah, diajak tur untuk EduCity di sekolah SD. Kami dari SIS Surabaya, Singapore Intercultural School Surabaya, merasa sangat terhormat karena sudah ditunjuk oleh pemerintah Kota Surabaya, dalam hal ini Bunda PAUD Kota Surabaya, sebagai host atau tempat untuk penyelenggaraan kegiatan implementasi pembelajaran mendalam dan advokasi wajib belajar 1 tahun prasekolah. Jadi wajib belajarnya menjadi 13 tahun ya, dari PAUD, SD, SMP sampai SMA.
program ini, pendidikan ini juga tidak hanya kolaborasi tapi sekaligus tanggung jawab kita sebagai salah satu sekolah yang ada di Surabaya untuk ikut mendukung penuh program ini. Sejak 1 bulan terakhir, banyak warga yang menggadaikan emas di Pegadaian Kota Kediri. Hal itu dipicu karena meningkatnya kebutuhan warga, salah satunya untuk biaya pendaftaran sekolah. Petugas Pegadaian mencatat pada momen pendaftaran sekolah kali ini meningkat hingga 10% jika dibandingkan hari biasa. Jika biasanya hanya 75 orang, kini meningkat menjadi 95 orang dalam satu harinya. Petugas mengaku para warga menggadaikan barang berharganya untuk keperluan biaya pendaftaran sekolah. Mereka lebih memilih menggadaikan barang berharga demi bisa mencukupi biaya pendidikan putra-putrinya. Tak hanya emas, mereka menggadaikan barang berharga lainnya seperti sepeda motor, laptop, dan barang elektronik lainnya. Pegadaian itu rata-rata sehari antara 50 sampai 75 orang dalam satu season gitu kan. Saat ini ada kenaikan sekitar 10 sampai 15 orang karena banyak masyarakat yang membutuhkan dana untuk kebutuhan putra-putrinya yang masuk sekolah ataupun yang daftar ulang. Rata 90% yang digadaikan perhiasan emas. Meskipun ada sebagian ada yang laptop, ada yang kendaraan, juga elektronik, handphone. Ingin berbagi, warung berkah jual seporsi nasi Rp2.000. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim. Saudara Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi membentuk Satgas di setiap RW untuk mendukung program jam malam guna membatasi anak di bawah umur yang keluyuran di malam hari. Eri juga akan mulai melaksanakan patroli pada 3 Juli mendatang. Pemkot Surabaya menerapkan peraturan jam malam bagi anak yang keluyuran di malam hari. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan pihaknya mulai membentuk Satgas di tingkat RW untuk mengawasi setiap warganya, terutama yang masih berusia di bawah umur, agar tidak keluyuran di malam hari. Eri Cahyadi juga memastikan bahwa pihaknya akan mulai rutin melakukan patroli anak di malam hari mulai hari Kamis 3 Juli 2025. Gagasan jam malam kita lakukan nanti ya, insya Allah besok, karena kita membentuk Satgas, sudah terbentuk Satgasnya, dan Satgas itu nanti akan terbentuk di setiap RW yang menjadi ketua Satgasnya nanti Sopo RW ini, terus yang jadi polisinya ada di mana di RW, kita buatkan SK yang masing-masing nanti per RW. Setelah itu siap, maka kita akan turun di Kamis malam. Batas jam malam bagi anak di bawah umur yakni pada pukul 10 malam hingga 4 pagi. Eri menegaskan jika menemui anak di bawah usia 18 tahun yang masih keluyuran di batas jam malam tanpa ada pendampingan orang tua akan langsung ditertibkan petugas. Nyoman Deni, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Direktur Jenderal Perbenihan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Gunawan memanen jagung varietas benih NK Perkasa Sakti di Kabupaten Kediri. Benih Perkasa Sakti ini mampu bertahan saat musim kemarau dan tahan gangguan hama. Proses panen jagung oleh Ditjen Perbenihan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Gunawan dilakukan di Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Gunawan ditemani oleh Wakil Bupati Kediri dan pihak Singenta. Jagung yang dipanen berasal dari benih NK Perkasa Sakti yang dibuat oleh Singenta. Benih tersebut memiliki keunggulan yakni mampu bertahan dalam musim kemarau panjang dan tahan terhadap gangguan hama. Sehingga dengan begitu meski ke depan menghadapi cuaca yang tidak menentu, para petani tetap bisa menghasilkan jagung dengan maksimal. Pemerintah menargetkan setiap tahun mampu menghasilkan jagung 20 juta ton. Adanya benih unggulan tersebut sebagai bentuk dukungan dari Singenta dalam program ketahanan pangan pemerintah nasional. Tentu petani akan mencari benih yang tahan terhadap penyakit, yang produknya tinggi.
tinggi dan ujung-ujungnya meningkatkan kesejahteraan petani, pendapatan, dan bagi kami pemerintah akan meningkatkan produksi yang menuju ke swasembada pangan. Targetnya berapa ini Pak 2025? Kalau target 2025 setiap tahun tanaman jagung itu harus di kisaran sekitar 2,6 sampai 3 juta hektar tanaman jagung dan produksinya sekitar 20 juta ton, itu baru kita bisa penuhi untuk kebutuhan pakan nasional. Sementara itu, pihak Syngenta menjelaskan meski dalam kondisi cuaca yang berubah-ubah tapi hasil panen tetap maksimal. Setiap 1 hektar lahan yang ditanami mampu menghasilkan hingga 13 ton jagung. Perkasa ini sama dengan perkasa biasanya, tanahnya adalah tahan terhadap kemarau. Dengan air yang sedikit, dia masih tumbuh cukup bagus. Untuk menghadapi musim kemarau nanti di bulan Juli ini sudah masuk kemarau, sampai dengan Agustus sampai September, maka perkasa ini adalah salah satu varietas yang bisa diandalkan di kondisi air yang kurang. Di Kabupaten Kediri, luas lahan pertanian jagung saat ini sekitar 56.000 hektar. Dengan adanya benih baru ini diharapkan petani di Kabupaten Kediri nantinya mampu menghasilkan jagung yang melimpah. Ismail Hasan, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Sorotan lainnya, anggota DPRD Jawa Timur dari fraksi Demokrat Misri Effendi menggelar reses tahap 2 tahun 2025 di Pondok Pesantren Nur Fadilah Ponorogo. Sejumlah aspirasi masyarakat didengar, salah satunya soal pembangunan infrastruktur jalan. Di antaranya memberikan bantuan uang tunai untuk program pavingisasi pondok pesantren turut disalurkan. Agenda reses anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Demokrat Misri Effendi ini merupakan reses tahap 2 di tahun 2025. Yakni berkunjung ke Pondok Pesantren Nur Fadilah, Polerejo, Kecamatan Babatan, Ponorogo. Reses atau turun ke daerah pemilihan menjadi momen penting bagi anggota legislatif daerah pemilihan atau Dapil 9 ini untuk menjalin silaturahmi sekaligus berdialog langsung dan mendengar aspirasi masyarakat. Terdapat sejumlah usulan masyarakat diantaranya terkait kerusakan infrastruktur jalan sampai kebersihan lingkungan. Aspirasi tersebut akan dihimpun dan disusun menjadi pokok-pokok pikiran atau pokir DPRD. Pada kesempatan itu bersama dengan perwakilan Kompas TV disalurkan bantuan uang tunai untuk Pondok Pesantren Nur Fadilah, yakni sebesar 10 juta rupiah untuk program pavingisasi halaman. Kami sedang melakukan reses kedua. Kami serap aspirasi dari warga masyarakat. Tadi banyak masukan, saran, usulan, di mana usulan itu sudah 4 musrenbang, belum juga ada realisasi, belum ada juga ada eksekusi, dan insya Allah ya melalui kita sering komunikasi koordinasi, apa yang disampaikan akan kami kawal baik di Pemkab Ponorogo maupun di Pemprov Jawa Timur agar di titik yang memang perlu bantuan ini bisa kami realisasikan. Melalui reses ini diharapkan bisa menjalin komunikasi antara legislatif dengan masyarakat dan menjadi langkah konkret mewujudkan pembangunan yang merata dan adil. Imam Iswanto, Kompas TV Ponorogo, Jawa Timur. Sebuah warung di Kota Malang menjual 1 porsi makanan hanya Rp2.000. Dari harganya yang sangat murah, makanan di warung ini pasti ludes dalam waktu kurang dari 1 jam. Inilah Warung Berkah. Warung ini berada di Jalan Maijen Sungkono, Kota Malang. Di warung ini pengunjung cukup membayar Rp2.000 saja untuk bisa mendapatkan seporsi nasi. Kali ini menu yang dijual adalah nasi urap yang dilengkapi sayur, tempe mendol, sambal, dan ditambah kerupuk. Hafifah, penjual nasi ini bilang, setiap harinya menu di Warung Berkah selalu berbeda. Nasi urap, pecel, atau nasi dengan sayuran menjadi menu yang kerap dijual kepada pelanggan. Menurut Hafifah, Warung Berkah ini memang sengaja dibuka untuk membantu masyarakat yang masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sama sekalian membantu orang-orang di jalan mungkin minim budget atau mau beli tapi uangnya nggak cukup gitu loh Mas. Terus kadang banyak orang lewat bawa dagangan berat gitu loh Mas.
mau mampir warung mungkin kalau lihat ada harga 2.000 mungkin kan orangnya tertarik gitu Mas, sama sekalian membantu. Buka mulai pukul 6:30 pagi, pembeli terlihat silih berganti untuk membeli nasi di warung Berkah. Ayu, salah satu pembeli bilang, dirinya kerap membeli nasi sebagai menu sarapan pagi. Menurut Ayu, dengan harga Rp2.000, warung ini sangat membantu, terlebih di tengah kondisi ekonomi warga yang terdesak oleh kenaikan sejumlah kebutuhan pokok. Kalau menurut saya ya membantu sekali ya Mas, buat kita harga cuma segitu. Kan beras juga naik, bumbu-bumbu dapur juga naik, serba naik semuanya. Karena harganya yang murah, dalam waktu kurang dari 1 jam, 30 porsi nasi sudah ludes terjual. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Seni lukis pakaian hasil karya arsitek akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim. Saudara, seorang arsitek di Kota Malang sukses menekuni hobinya dalam melukis, bukan di atas kanvas, melainkan di pakaian. Karya pakaian lukisnya banyak diburu ibu-ibu dan remaja putri. Tak hanya pasar lokal, karya arsitek ini juga tembus pasar mancanegara. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Virgianti Kusuma, sampai jumpa. Inilah Lasti Suhartini, seorang arsitek yang kini menekuni hobinya di dunia seni lukis. Di tempat kerjanya di Jalan Maijen Panjaitan, Lasti berkarya dengan kain, kuas, dan cat. Setiap goresan dari kuasnya menghasilkan sebuah seni lukis yang cantik. Beragam jenis bunga menjadi inspirasinya dalam berkarya. Lasti bilang saat ini dirinya fokus melukis pakaian muslim, kemeja, rompi, kebaya, hingga kerudung. Lasti berani menjamin karya yang ia hasilkan eksklusif karena dibuat dengan tangan. Menurut Lasti, pakaian yang sudah dilukis akan memiliki karakter tersendiri dan lain dari biasanya. Dalam sebulan setidaknya 30 pakaian bisa laku terjual. Untuk saat ini, Lasti mengandalkan penjualan secara daring dan menitipkan karyanya di beberapa hotel di Kota Malang. Selain itu, pakaian lukis khususnya kebaya juga cukup banyak disewa untuk acara wisuda. Awalnya itu adalah untuk desain baju-baju perempuan ya. Nah, karena di sana baju-baju perempuan itu kan monotone dengan fashionnya itu aja. Jadi kalau kita kasih ada paintingnya, dia ada karakternya, terus dia lebih eksklusif, etnik dan elegan. Jadi dia punya karakter simbol sendiri, jadi punya nilai yang lebih daripada baju-baju biasa yang ada di toko-toko. Untuk satu karya pakaian lukis dijual mulai ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Tak hanya pasar lokal, karya Lasti juga tembus pasar mancanegara meski masih melalui tangan ketiga. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur.